Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran PIBP kita hari ini pelajaran ketiga tentang Al-Asmaul Husna. Yang mana Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang indah. Nah, untuk mengetahui pelajaran Asmaul Husna yang lebih lanjut lagi pada kelas 6 hari ini, sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Baiklah, pelajaran kita hari ini tentang Asmaul Husna. Sebelum pelajaran lebih lanjut, perhatikan di sini ada beberapa gambar yang mana di sini ada seorang anak sedang memberikan zakat atau menyerahkan zakat. Kemudian lagi ada seorang anak SD yang sedang bersepeda melihat pemandangan sangat indah. Kemudian ada gambar ketiga di tengah itu tentang planet-planet tata surya yang berputar dengan poros-porosnya. Kemudian yang terakhir ada gambar proses dari kita kecil hingga sampai dewasa, sampai tua, dan kemudian meninggal. Nah, di sini adalah beberapa gambar yang menunjukkan ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gambar ini juga terdapat gambaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksud gambaran itu apa? Nah, di sini ada seorang anak yang sedang menyerahkan zakat atau memberikan zakat kepada orang yang lebih membutuhkan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan serta selalu memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, bahkan kepada orang yang non-muslim pun. Kemudian di sini ada seorang anak SD yang melihat pemandangan yang sangat indah. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyukai hal-hal yang indah serta Allah taala itu mempunyai nama-nama yang indah. Kemudian lagi di situ ada gambar planet atau tata surya atau planet yang berputar sesuai porosnya. Di situ terdapat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dapat menggerakkan atau memproses kegiatan planet-planet yang ada di alam semesta ini. Dan yang terakhir adalah gambar yang mana kita waktu kecil, kemudian berkembang hingga dewasa, kemudian tua, dan kemudian meninggal. Ini termasuk salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau berkuasa atas melakukan perubahan tersebut dari kita hidup sampai meninggal kemudian. Nah, dari gambar-gambar tadilah itulah gambaran kekuasaan Allah, gambaran sifat-sifat Allah yang dimiliki beliau. Nah, untuk hal ini bermaksud untuk bagaimana kita mengetahui sifat-sifat Allah serta nama-nama Allah. Dan tadi disebutkan bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang baik atau nama-nama yang indah. Untuk pelajaran kelas 6 hari ini di pelajaran ketiga PIBP, kita akan membahas ada beberapa nama-nama Allah yang baik dan indah. Maka perhatikanlah slide berikutnya. Untuk sifat ini yang pertama adalah As-Somad. Jadi As-Somad itu apakah kalian tahu arti As-Somad? Arti As-Somad yakni maha dibutuhkan, tempat meminta. Allah Subhanahu wa taala maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam perilaku sehari-hari kita suka memberikan bantuan seperti Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita. Nah, yang mana Allah Subhanahu wa taala ini adalah tempat kita bersandar. Maksud bersandar itu tepat segala kita membutuhkan sesuatu apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni fastajib lakum." Berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku kabulkan. Maka dari itu Allah bersifat atau bernama As-Somad yang maha bergantung kepadanya segala sesuatu. Nah, pernahkah kalian melihat kumpulan semut menggotong makanan bersama-sama? Kita jangan kalah dengan semut. Kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Beberapa ketika bertemu dengan sesamanya, semut selalu menyapa. Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran. Betapa indahnya kita bertemu dengan kawan saling menyapa dan saling membantu.
Untuk mengimani nama Allah As-Samad, yakni kita harus saling membantu sesama manusia, saling menyapa, saling membantu, terutama lagi apalagi seseorang tersebut dengan secara sengaja datang kepada kita untuk meminta bantuan kepada kita. Nah, maka dari itu kita untuk mengimani sifat As-Samad ini adalah dengan suka menolong antar sesama. Kemudian lagi ada namanya Al-Muqtadir, yakni yang maha berkuasa. Arti Al-Muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat, di laut beraneka rupa. Oleh sebab itu kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sifat Al-Muqtadir ini adalah yang berartikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, maha berkuasa dalam segala apapun, mengatur alam semesta ini, menciptakan, menghidupkan, mematikan. Allah Subhanahu wa taala lah yang berkuasa, menciptakan hal-hal yang indah, bahkan menciptakan hal-hal yang mungkin kurang indah, bahkan untuk bencana dan lain-lainnya, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana cara kita mengimani sifat Al-Muqtadir atau nama Al-Muqtadir ini, yakni dengan selalu mensyukuri segala kekuasaan Allah serta selalu menikmati dan gunakan ciptaan Allah atau kekuasaan Allah itu dengan sebaik-baik mungkin, dengan jalan yang baik. Kemudian lagi apabila kita melihat kekuasaan Allah yang sangat mengagumkan, maka kita disunatkan untuk membaca Subhanallah. Dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biasanya kita ucapkan dengan kata Alhamdulillah. Kemudian lagi ada sifat Al-Muqaddim. Arti Al-Muqaddim ini adalah Allah yang maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dulu ada, tukang kayu atau tukang kursi dan meja? Tentunya tukang kayu lah yang lebih dahulu daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu ada daripada makhluk ciptaannya. Nah, maka dari itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pastinya didahului Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tadi contohnya tadi, misalkan kita membuat kue, kemudian kue itu jadi. Tetapi sebelum kue itu jadi, siapakah yang lebih dulu ada? Yaitu kita. Nah, seperti juga Allah Subhanahu wa taala, alam semesta ini bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapakah yang lebih dahulu? Yakni yang lebih dahulu ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengimani sifat Al-Muqaddim ini adalah kita dalam kehidupan sehari-hari selalu mendahulukan hal yang penting daripada yang tidak penting. Kemudian lagi selalu menyiapkan untuk masa depan. Masa depan ini di dunia maupun di akhirat, yang pastinya kita harus menyiapkan diri untuk masa depan di akhirat, yakni selalu beramal saleh agar di akhirat kelak kita akan mendapatkan ganjaran yang baik pula. Yang pastinya kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk masa depan. Kemudian lagi sebagiannya adalah tidak menunda-nunda pekerjaan agar pekerjaan tersebut selesai dengan tepat waktu tanpa telat. Kemudian lagi ada sifat Al-Baqi. Nama indah Allah Subhanahu wa taala yang terakhir dibahas pada kesempatan ini adalah Al-Baqi. Artinya apa? Yaitu yang maha kekal. Ada peristiwa gunung api, meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau rusak. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala maha kekal. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai dengan meninggal, yang mana sudah kita lihat tadi adanya perubahan diri kita pada gambar yang di slide awal tadi, dari anak-anak, dari bayi sampai tua kemudian meninggal. Begitulah sifat manusia yang tidak kekal. Tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kekal, yakni
Al-Baqi. Untuk mengimani sifat Al-Baqi ini adalah kita yang pastinya selalu beramal saleh, selalu memanfaatkan waktu yang ada untuk untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, karena kita tidak kekal. Apabila tidak kekal maka kita akan musnah, akan meninggal. Maka dari itu gunakanlah hidup kita sebaik-baik mungkin dan beramal solehlah. Ketika kita sudah meninggal dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala memiliki amal. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita tentang Asmaul Husna, pelajaran ketiga pada PAIBP tentang sifat-sifat atau nama-nama Allah yang sering kita kenal dengan Asmaul Husna. Arti Asmaul Husna yakni nama-nama Allah yang indah dan yang baik. Yang mana pelajaran di kelas 6 ini kita yang membahas sifat nama Allah As-Samad, artinya maha berkuasa, dalilnya Allahus Samad. Kemudian lagi tadi ada Al-Muqaddim. Dan yang ketiga ada Al-Muqtadir, dan yang keempat ada Al-Baqi. Dan itulah sifat-sifat yang kita pelajari pada kelas 6. Nah, untuk tugas hari ini, tugasnya adalah sebutkan masing-masing cara mengimani nama-nama Allah yang tadi. Nama sifat nama Allah As-Samad tadi seperti apa cara mengimaninya. Kemudian Al-Muqtadir bagaimana cara mengimaninya, kemudian Al-Muqaddim bagaimana cara mengimaninya, dan yang Al-Baqi tadi bagaimana cara mengimaninya. Jadi tulis saja di buku tulis PAIBP cara mengimani nama Allah As-Samad bla 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 bla, cara mengimani nama Allah Al-Muqtadir. Kemudian yang ketiga cara mengimani nama Allah Al-Muqaddim. Keempat, cara mengimani nama Allah Al-Baqi. Nah, jadi seperti itu aja tugasnya. Semoga bermanfaat pelajaran kita hari ini dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.